Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dulunya itu menurut cerita nenek moyang itu di sini hutan belantara itu di antara tahun 1220 itu masih berupa hutan, belum ada desa. Pada waktu itu juga datanglah seorang pengembara, itu terdiri dari 7 orang. Itu yang satu itu dibilang Brahmana, juga bisa. Yang lainnya itu pengikut setia, istri dan anak-anaknya. Nah, di sini menetap pas mulai tahun 1220-an itu, dan membuat gubuk atau padepokan. Padepokan itu dinamakan Padepokan Sekaralas. Usut punya usut, itu ternyata itu masih ada darah dari Raja Pajajaran. Itu dengan nama Ki Gede Diwastu. Setelah lama dikaji, dicari terus, itu akhirnya diketemukan bahwa itu memang telah Pajajaran, yaitu sejak raja yang ketiga ya. Itu punya anak 3. Itu menurut alur ceritanya semacam itu. Anak 3 itu yang satu. Ini Mbah Sekaralas ini anak yang pertama. Jadi nek saiki iso diomongke Pangeran Pati atau calon raja. Singkat cerita, nah pada waktu mau penobatan jadi raja untuk menggantikan ayahandanya, ini Gede Diwastu ini nggak mau, dikarenakan dia memilih untuk menjadi petapa, ingin berbakti kepada masyarakat, ingin menolong sesama hidupnya, jadi berbaur dengan masyarakat kecil. Makanya dia melarikan diri sampai di sini membuat salah satu gubuk, dan gubuk itu menjadi besar sampai sekarang. Ini jadi nama Tambarjo. Dulunya bukan Tambarjo itu mas, namanya dulunya itu Kalasan. Dipastikan warga sini juga bahwa ini memang benar-benar tempat yang sakral. Jadi dulu belum Islam ya, agamanya masih Buddha. Soalnya Pajajaran itu sendiri itu lahir atau didirikan itu 1030 Masehi, dan runtuh itu 1579 Masehi. Maka termasuk masih ada hubungannya dengan itu. Dari pihak Jawa Barat juga pernah menghubungi ke sini dan pernah nakyin ke apa ya, jenenge goleki sedulure. Itu pernah terjadi di sini, dan dia juga menyatakan secara metafisik dia itu memang benar keturunan dari sana. Saking senangnya tokoh-tokoh warga sini itu ingin memugar supaya makam itu enggak hilang. Itu bagaimana supaya ini bisa dijadikan cerita anak cucu kita besok. Nah, ada gitu. Terus dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh spiritual, khususnya di wilayah Tambarjo ini, dan dibantu juga dengan teman-teman yang lain, itu akhirnya mengungkap. Sekarang pun saya rasa juga masih ada aura yang begitu. Jadinya mau dibikinkan rumah-rumah kecil itu supaya tidak digusur oleh orang lain kan gitu. Tujuannya itu. Pernah
terjadi itu selama ini menurut tambah saya, dan saya juga pernah mengalami, mengetahui sendiri itu. Untuk yang terakhir, pertama dulu juga pernah didatangi orang yang punya munajat mohon pada Tuhan, tapi tempatnya kebetulan di sini itu terkabulkan ya, untuk bersyukur, untuk penghormatan. Dia ingin memberikan rumah kan gitu. Nah, itu benar, itu sudah dipasang, selesai rumah itu dibangun dari kayu itu sudah dipasang-pasang semua, sudah diatasi. Itu kurang lebih jam 3 sore itu selesai. Habis itu kan kenduri, nah, adat itu kan selalu jalan kalau di sini. Setelah jam 3 itu tadi dipasang, habis itu kenduri, malamnya tirakata itu sampai jam 11. Nah, paginya itu sudah tidak ada bekasnya. Kemana kah itu? Apa dibawa maling atau hilang dengan sendirinya? Itu yang menjadi misteri sampai sekarang semacam itu. Terulang lagi peristiwa semacam itu. Sudah dibikinkan yang lebih bagus, yang lebih besar, hampir semua ini ya di YouTube. Itu setelah diresmikan, malamnya juga hilang. Untuk yang ketiga kalinya itu juga dari sisi, untuk yang saya tahu pada waktu saya masih kecil, tapi saya ingat ya, itu sudah ada orang Casakuran di sini, itu juga untuk membuat itu ya, namanya tungkup ya, tapi bukan paten. Kalau di paten dipakai tembok itu tidak boleh, memang tidak boleh. Nah itu juga hilang lagi. Itu singkat ceritanya sampai di situ. Sampai kemarin itu tercetus pada tahun 2009, itu saya dan kawan-kawan termasuk warga sini itu selama kurang lebih 40 hari tiap malam di sini untuk mencari jalan. Iya ya, supaya ini bisa dijadikan monumen, supaya itu tidak hilang. Nah, itu selama 40 hari itu terlampaui. Itu tidak ada keterangan yang jelas, itu hanya ada sebuah kata, suruh mikir sendiri mungkin ya. Karena tidur di sini selama 40 hari itu hanya semua sama itu, dibilangin stupai. Nah, itu maksudnya apa? Nah, akhirnya dikolek-kolek sama serombongan itu, bahkan sebagian besar orang kampung. Akhirnya ketemu juga arti dari stupa itu, ternyata berhubung berkeyakinan Buddha, makanya dibikinkan stupa. Nah, berarti stupa ini singkatan kan gitu, baru tahu. Setelah tahu itu tahun 2010 itu baru terlaksana kok. Nah, pada waktu 2010 terus dibangun, itu ada maknanya semua ya itu ya. Itu untuk yang bawah itu dibentuk segi 4 ya toh. Itu arah kiblat, itu untuk mengingatkan kita bahwasanya orang hidup itu tidak sendiri, bisa dibawa. Teman kita siapa? Kakang Kawah Adi Hari-Hari, Nyai Pamong, Kiai Pamong. Nah itu kan 4, makanya ini jadi ono kiblat wetan, kidul, kulon, lor. Nah itu gambarannya seperti itu ke arah kiblat. Soalnya kalau masalah makamnya dulu memujur kemana saya juga tidak tahu soalnya sudah posisinya ada bulat gitu kok, tinggi, diberi tatanan bata merah itu ya, balik itu, tapi ya tinggal sedikit. Nah, terus yang di atasnya itu bulat itu, dan batu kecil itu. Nah, itu yang bulat itu yang sebagai fondasi. Itu fondasinya apa? Itu maknanya bahwasanya masyarakat di Tambar itu kompak, itu tidak pandang agama apa-apa, agama atau keyakinan apa saja, tapi tetap kompak. Nah, dalam kekompakan itu maka disimbolkan bulat, satu kata. Nah,
watu kita tegese apa? Dua tapi satu. Nah, jadi meskipun dua keyakinan, dua kepercayaan itu bisa menyatu. Nah, itulah untuk memegang teguh amanah atau yang namanya nguri-nguri leluhur kita. Nah, setelah itu setupanya stupa itu menggambarkan seseorang, biarpun orang itu setinggi apa ilmunya, sepintar apa ilmunya, ya toh, sebersih apa hidupnya, itu tidak akan ada yang kekal. Dan itu semuanya yang namanya orang hidup itu sampai sekarang pun bisa ditelusuri itu ya. Semua tidak ada orang yang sempurna, itu memang betul. Pasti ada kekurangannya. Orang yang benar belum tentu perbuatannya itu betul semua. Soalnya betul itu sendiri ada beberapa macam toh. Menurut diri kita sendiri, menurut orang lain, menurut yang Maha Kuasa kan lain. Nah, ngoten itu. Jadi intinya stupa itu bentuknya tengah itu lubang-lubang itu bahwasanya manusia itu tidak akan ada yang sempurna sampai kapanpun. Yang sempurna hanya yang Maha Kuasa atau Tuhan. Nah, itu bisa dikatakan itu yang dituhankan itu. Nah, terus yang atasnya sendiri ya itu menggambarkan semuanya itu percaya dengan ketuhanan yang Maha Esa itu tadi. Nah, yang lancip dhuwur temumpang itu kaya muntu itu. Kebetulan juga pada waktu itu peresmian ini harinya Sabtu Pahing juga, malam Sabtu Pahing. Kayak alat-alatnya, maka terjadilah itu peresmian kampung untuk ini ya, untuk stupa ngijing. Padahal ngijing itu harusnya lewat, harus yang tepat menurut hitungan orang Jawa itu ngijing ini nek wis 1000 dina. Nah, itu ora 1000 pirang-pirang ewu. Pirang-ewu dina baru terjadi. Soalnya saking minimnya orang yang mempunyai potensi untuk menggali leluhur-leluhurnya itu. Nah, itulah. Itu sehingga ceritanya semacam itu.